Assalamualaikum, Bangda. Kita sedang merarah ke Bandung. Sebab ini orang udah mulai gila nih. 3 mobil PWQ, KJD, sama plat K. Ini udah belajar gila nih dia. Udah mepet-mepetin kita, tapi kita udah berusaha masuk ke tol arah ke Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersuna Arif dari Forum News Network. Senin pagi ini, tanggal 28 Desember 2020, pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Komnas HAM akan menggelar hasil investigasi tewasnya 6 orang laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sejak tadi malam undangan sudah beredar dan disambut sangat antusias oleh kalangan media. Jumpa pers sendiri akan dilaksanakan secara berlangsung secara offline, tidak melalui online. Karena itu para wartawan seperti disampaikan dalam surat undangan diminta untuk memperhatikan protokol COVID. Media bisa langsung berinteraksi dengan para komisioner di Komnas HAM jika ada hal-hal yang tidak cukup jelas. Ini tentu berbeda situasinya bila dilaksanakan secara daring atau online. Pengumuman ini diharapkan akan menjadi berita paling besar yang menutup akhir tahun ini. Sebab peristiwa tewasnya 6 orang anak muda di kilometer 50 ini memang menjadi berita yang paling menarik dan bahkan menyedot perhatian dunia. Jadi bersama dengan Bansos ini, dua-duanya adalah berita-beritanya sangat ditunggu oleh publik. Cuma berbeda dengan kasus Bansos. Kalau kasus Bansos kelihatannya publik sudah mulai tidak berharap terlalu banyak atas KPK. Mengapa? Karena ada tanda-tanda KPK sudah melempem di tengah jalan. Walaupun dari investigasi majalah Tempo menunjukkan bahwa kasus ini kasus yang sangat besar, bukan hanya nilainya, karena nilai yang dikorupsi oleh Menteri Sosial Juliari Batubara itu diberikan sampai triliunan, tetapi juga aliran dananya. Nama-nama besar disebut oleh Tempo dan salah satunya disebut mengalir ke seorang politisi perempuan berinisial L yang ditengarai menjadi orang dekat dari Ketua DPR atau putri dari Ketua Umum PDI Megawati, yakni Puan Maharani. Kasus ini juga menyeret nama besar lain, yakni putra dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, yang disebut-sebut di situ dengan frasa anak Pak Lurah. Ini berkaitan dengan pengadaan goodie bag atau kemasan bansos yang dimenangkan oleh PT Sritek, perusahaan tekstil dan garmen yang sangat besar berlokasi di Sukoharjo. Jadi dekat dengan kota Solo di mana Gibran saat ini sudah terpilih menjadi wali kotanya. Indikasi bakal melempemnya KPK ini misalnya terlihat dari pengenaan pasal-pasal terhadap Juliari. Sekarang dia sudah mantan Menteri Sosial karena posisinya sudah digantikan oleh kader PDI yang lain, yakni Risma. Pasal-pasal yang dikenakan terhadap Juliari ini sangat ringan. Ini berbeda dengan ekspektasi publik yang berharap diberikan hukuman maksimal. Apalagi kan sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri sudah menjanjikan bahwa korupsi bansos yang berkaitan dengan COVID ini ancamannya adalah hukuman mati. Ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Sejak awal Komnas HAM itu sudah memberikan harapan atau semacam janji kepada publik bahwa mereka akan bersikap independen, gitu, akan bersikap transparan dan hanya berbicara berdasarkan fakta-fakta. Dan sebelumnya dalam perbincangan dengan sejumlah diaspora Indonesia yang saya pandu di Forum Tanah Air, Khairul Anam, ketua tim investigasi tragedi ini, menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus yang mudah. Khairul Anam juga mengaku bahwa mereka melakukan investigasi secara serius, memeriksa para saksi-saksi, kemudian memeriksa sejumlah orang yang terkait dengan kasus ini. Dia juga memeriksa polisi dan juga memeriksa anggota FPI. Salah satunya adalah para laskar yang berada di mobil
yang berbeda, jadi mobil yang terus berkomunikasi dengan mobil 6 orang laskar FPI yang kemudian diketahui ditewas ditembak mati. Karena itu Khairul Anam mengklaim bahwa hasil investigasi dari Komnas HAM itu jauh lebih luas dibandingkan hasil temuan polisi dan juga lebih lengkap dibandingkan dengan temuan yang disampaikan oleh majalah Tempo. Dan saya pastikan, karena saya yang bertanggung jawab, dan saya yang nangani sendiri, datang sendiri ke lapangan, memeriksa sendiri, dan sebagainya, apa yang dilihat publik dalam rekonstruksi di kepolisian, kami lebih luas sampai malam ini. Ya siapa tahu teman-teman di kepolisian juga melakukan pengembangan dan lain sebagainya, sehingga luasan yang diperoleh dan lain sebagainya sama. Nah, ini kami peroleh karena memang kami memeriksa pihak FPI, pihak polisi, pihak masyarakat, termasuk juga mendiskusikan dengan ahli. Mungkin di level inilah yang membuat antara polisi sama Komnas HAM menemukan titik-titik yang berbeda. Ya, kalau ada perbedaan ya diuji saja. Diuji dengan keahlian, diuji dengan keyakinan hakim. Dan itu menurut saya sesuatu proses yang fair. Sejak munculnya investigasi Tempo, kemudian memang publik menjadi dapat gambaran apa sebenarnya yang terjadi. Karena sebelumnya kan muncul 3 versi, yakni yang paling awal adalah penjelasan dari Kapolda Metro Jaya Imron Fadil tentang tewasnya mereka ini karena tembak-menembak, dan kemudian muncul versi baru yakni dari Bareskrim yang menunjukkan ketika berlangsung rekonstruksi ternyata 4 orang dari Laskar Front Pembela Islam itu masih hidup. Ini bisa kita lihat dari foto-foto hasil rekonstruksi. Sebaliknya Tempo mengaku mewawancarai seorang narasumber yang sudah diverifikasi berkali-kali yang menyatakan dia berani bersumpah bahwa melihat 6 orang laskar itu masih dalam kondisi hidup. Walaupun berbeda dalam detail, tapi versi ini setidaknya mendekati gambaran yang disampaikan oleh juru bicara Front Pembela Islam Munarman yang menyatakan mereka diculik dan kemudian dibunuh di sebuah tempat. Inilah yang akan dibikin jelas oleh Komnas HAM. Bagaimana detailnya? Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu. Sebab sejak awal memang Komnas HAM itu memberikan semacam harapan atau optimisme publik. Mereka kan tadi menyatakan bahwa masalahnya ini kasus yang mudah, kemudian mosaik-mosaiknya sudah terbentuk. Mereka bahkan juga sudah mewawancarai para polisi itu selama 5 jam. Nah, kita tidak tahu apakah yang dimaksud polisi itu adalah para penyidik atau eksekutor di lapangan. Siapa sesungguhnya para eksekutor itu juga sangat menarik, karena selama ini seperti diakui oleh Imron Fadil itu adalah para petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya. Komnas HAM jelas saat ini dalam situasi tertekan, baik dari publik, terutama yang harapannya begitu besar, tetapi tentu saja juga dari sisi kepolisian dan juga dari pemerintah sendiri. Kan sejak awal kalau kita amati Presiden Jokowi, sejak awal Presiden Jokowi terlihat dalam posisi membela kepolisian karena menurut mereka bahwa tidak boleh ada rakyat yang berada di atas hukum dan tugas penegak hukum itu memang menegakkan keadilan dan mereka dilindungi oleh undang-undang. Begitu setidaknya Presiden Jokowi pernah menyampaikan ketika berlangsung jumpa pers di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Di luar itu tentu saja Komnas HAM juga harus memperhitungkan adanya dunia internasional, mata internasional yang sejak awal terutama kalangan para pegiat hak asasi manusia yang sejak awal mengamati dengan serius kasus ini. Jadi mereka ini seperti berenang di antara batu-batu karang. Kan kami bukan anak buahnya. Kami ini lembaga, Komnas HAM itu lembaga negara yang memang sejak awal disetting untuk independen. Kasus ini memang seperti dikatakan oleh komisioner Komnas HAM yang sekaligus menjadi ketua tim investigasi Khairul Anam, ini kasus yang ringan karena bagaimanapun juga fakta-fakta itu dengan mudah diakses oleh publik. Kita misalnya sejak awal bisa mendengar voice note tadi, dan voice note tadi kan kemudian bisa dianalisis bukan hanya oleh publik tapi juga para ahli. Dari situ kita kemudian bisa
dapat gambaran benarkah terjadi tembak-menembak seperti dikatakan oleh polisi, karena versi polisi kan voice note ini adalah sebuah petunjuk bahwa mereka memang berniat menyerang polisi. Tetapi dari voice note itu juga kemudian publik bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi. Jadi mereka tidak begitu saja menelan penjelasan dari polisi. Halo kondisiin, Ane lagi merapat ke mobil Hanif ini, mobil Habib Hanif, tolong dikondisiin ini, KJL nih. Itu Fortuner KJL itu nantangin itu, buka jendela itu ke mobil Habib Hanif. Ini posisi sekarang lagi di samping mobil Ana ini. Tolong Laksus dikondisiin, Ane di belakang mobil Hanif, dia terus maju ke arah mobil Habib Hanif ini. Tolong. Di luar itu juga lokasi kejadian, terutama KM 50 itu kan setelah peristiwa itu dengan mudah diakses oleh media massa. Banyak sekali media massa yang kemudian bertemu dengan saksi-saksi dan mendapat penjelasan secara detail. Salah satunya majalah Tempo yang mengaku sampai harus meyakinkan seorang saksi dan melakukan verifikasi apakah pengakuannya itu sesuai dengan fakta atau tidak. Entah ada hubungannya dengan para saksi ini atau ada memang betul seperti dikatakan oleh Jasa Marga untuk memperluas jalur. Sekarang kawasan di rest area di kilometer 50 itu ditutup. Dan mereka kemudian dipindahkan ke kilometer 71, rest area di kilometer 71. Banyak yang menyayangkan penutupan areal ini, bukan hanya para pedagang yang memang sehari-hari menggantungkan hidupnya dengan mencari nafkah di kilometer 50, tetapi juga dari para pengamat atau penggiat penegakan hukum dan hak asasi manusia. Sebab harusnya sebagai sebuah lokasi itu dipertahankan, karena sampai saat ini kan ada harapan dibentuknya sebuah tim independen. Ini bisa terjadi kalau kemudian muncul semacam dispute atau kemudian ada muncul keraguan terhadap hasil penemuan dari atau hasil investigasi dari Komnas HAM. Selain voice note, kemudian para saksi-saksi baik dari sisi dari FPI maupun dari saksi-saksi di lapangan, publik juga dengan mudah mengakses foto-foto gitu, itu foto-foto dari jenazah setelah diotopsi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari foto-foto tersebut kita bisa melihat, terutama para pakar ahli forensik bisa mendapatkan gambaran sebenarnya. Apakah itu memang betul-betul tembak-menembak? Apakah itu memang ditembak dari jarak dekat? Dari foto-foto yang ada di tubuh korban tadi, tentu para ahli bisa menilai gambaran itu. Misalnya, apakah benar mereka itu tewas karena ditembak-menembak atau ditembak dari jarak dekat? Karena ini bisa jadi berbeda penafsirannya. Kalau tembak-menembak itu jelas terjadi perlawanan, jadi artinya polisi memang melakukan penegakan hukum. Tetapi kemudian kalau ditembak jarak dekat, ini apa soalnya? Apakah seperti dikatakan oleh polisi bahwa mereka mencoba merampas senjata polisi, atau seperti yang secara saat ini terus disampaikan oleh Front Pembela Islam, mereka itu dieksekusi dari jarak dekat. Soal-soal inilah saya kira yang menjadi beban dari Komnas HAM untuk bersikap independen, karena sebenarnya lembaga ini memang dibentuk sebagai sebuah lembaga independen untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia, tetapi kita juga sama-sama tahu bahwa bagaimanapun juga mereka tidak bisa sepenuhnya bersikap independen karena anggaran dari Komnas HAM ini kan disediakan oleh pemerintah. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras sudah dengan tegas menyebut bahwa ini adalah bentuk pelanggaran HAM dan polisi telah bertindak sewenang-wenang. Sementara sejumlah organisasi besar, organisasi keagamaan termasuk Muhammadiyah sudah mendesak ini agar dibentuk tim pencari fakta independen. Nah ini memang sekarang seperti saya sebutkan tadi, Komnas HAM itu harus pandai-pandai berenang di antara dua karang. Apakah kemudian pengumuman dari Komnas HAM pada Senin pagi ini akan menjadi kado akhir yang spesial bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia atau sebaliknya. Tapi apapun yang diumumkan oleh Komnas HAM akan tetap menjadi sebuah kejutan. Semoga saja pengumuman Komnas HAM kali ini akan menjadi kado akhir tahun yang spesial bagi rakyat Indonesia. Saya Hersuna Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.